Pernah nggak sih kamu lihat sebuah cita-cita yang jelas banget sampai rasanya kayak udah jadi cetak biru kehidupan? Nah, hari ini kita akan membedah anatomi dari sebuah rencana 10 tahun yang solid hanya dari satu kalimat saja. Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh berhenti dulu sebentar dan jawab pertanyaan ini. Apa sih rencanamu 10 tahun dari sekarang? Jawabannya langsung muncul di kepala atau rasanya masih agak kabur? Nggak apa-apa, karena hari ini kita bakal lihat satu contoh yang super jelas. Nah, ini dia. Coba lihat kalimat ini. Ini tuh bukan cuma sekedar harapan loh, ini adalah sebuah visi. Di dalamnya ada tujuan profesional, target finansial, dan yang paling penting, sebuah alasan pribadi yang dalam banget. Kalimat inilah yang akan kita bedah bareng-bareng, lapis demi lapis. Jadi, visi satu dekade ini sebenarnya ditopang oleh 3 pilar utama. 3 fondasi yang bikin dia jadi kokoh. Yuk, kita mulai dari pilar yang pertama. Pilar pertama adalah profesional. Ini bukan cuma soal kerja apa, tapi lebih ke panggilan jiwanya apa, tujuan di balik karir yang kita pilih itu. Nah, yang keren banget dari bagian ini tuh detailnya itu loh. Coba perhatiin, bukan cuma menjadi guru, tapi spesifik, guru di SMA negeri. Bukan cuma sekedar bekerja, tapi tujuannya sudah diangkat menjadi PNS atau PPPK. Setiap kata di sini tuh punya bobot dan nunjukin tujuan yang luar biasa jelas. Oke, buat yang mungkin belum tahu, kita kasih konteks dikit ya. PNS dan PPPK itu adalah status sebagai aparatur sipil negara di Indonesia. Nah, status ini sering banget diasosiasikan dengan stabilitas dan jenjang karir yang jelas. So, apa nih yang bisa kita simpulkan dari pilihan ini? Ini nunjukin kalau fokusnya bukan cuma soal gaji, tapi ada nilai yang lebih dalam, mencari stabilitas, adanya panggilan buat mengabdi ke masyarakat, dan yang paling penting, punya peta jalan karir yang jelas dan terukur. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, finansial. Karena gini, setiap visi yang hebat itu butuh fondasi yang kokoh biar bisa berdiri tegak. Nah, fondasi itu ya finansial. Sekali lagi nih, perhatikan pilihan katanya. Tujuannya itu bukan jadi kaya raya, tapi punya tabungan yang cukup dan kehidupan yang berkecukupan. Ini adalah target finansial yang realistis dan fokusnya ke rasa aman, bukan kemewahan. Ini tuh soal kebebasan dari rasa khawatir. Fondasi finansial ini, wah krusial banget. Ini bukan tujuan akhirnya, tapi lebih kayak tiang penyangga. Dia ngasih rasa aman dan kebebasan buat kita fokus ke pilar profesional dan pribadi, tanpa harus pusing mikirin tekanan finansial. Dan sekarang, kita sampai di pilar terakhir. Dan jujur, ini mungkin pilar yang paling penting dari semuanya. Pilar pribadi. Ini adalah jantung dari seluruh rencana ini. Alasan kenapanya semua ini dilakukan. Cuma beberapa kata simpel kan, dengan nenek dan kakek saya. Tapi wow, inilah jangkar emosional dari seluruh rencana ini. Ini membuktikan satu hal, tujuan yang paling kuat itu bukan tentang apa yang kita capai, tapi untuk siapa kita berjuang. Visi ini bukan lagi sekedar rencana karir, tapi sudah jadi semacam janji untuk keluarga. Saat tujuan kita nyambung sama orang-orang yang kita sayang, sumber motivasinya itu, kayak nggak ada habisnya. Inilah yang bakal bikin kita terus jalan, bahkan saat menghadapi tantangan. Oke, kita udah bongkar ketiga pilarnya. Sekarang yuk kita lihat gimana ketiganya ini menyatu dan membentuk sebuah peta jalan yang solid banget. Lihat deh gimana ketiganya ini saling mengisi. Pilar profesional itu ngasih kita tujuan dan struktur, jadi kita tahu setiap hari mau ngapain. Terus pilar finansial ngasih keamanan dan kebebasan buat ngejar tujuan itu. Dan yang terakhir, pilar pribadi. Nah, ini yang ngasih makna dan jadi bahan bakar motivasinya. Keren kan? Semuanya nyambung, menciptakan rencana hidup yang seimbang. Nah, dari visi tadi, kita bisa coba bayangin peta jalan kasarnya kira-kira kayak gini. Mungkin 1-3 tahun pertama itu untuk persiapan dan pendidikan. Tahun-tahun berikutnya fokus membangun karir dan aset. Dan sisanya untuk pematangan dan mencapai stabilitas yang dicita-citakan. Ingat, ini maraton, bukan lari sprint. Jadi, gimana caranya kamu bisa membangun visi sekuat ini buat dirimu sendiri? Pertama, coba tentukan visi jangka panjangmu. Terus, identifikasi apa pilar-pilar utamamu. Apakah itu profesional, finansial, pribadi, atau mungkin yang lainnya. Gabungkan semuanya, dan yang paling penting, buat tujuanmu itu spesifik dan hubungkan dengan kenapamu yang paling dalam. Kita tutup dengan pertanyaan yang sama seperti di awal tadi, tapi semoga sekarang dengan sudut pandang yang baru. Setelah kita membedah anatomi sebuah cita-cita yang begitu jernih, coba tanyakan lagi ke diri sendiri. Peta jalan kamu untuk 10 tahun ke depan sudah sejelas ini? Terima kasih sudah menyimak.